Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ya syuhudillah ta'ala bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim Maliki kan abdul karim suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan nafsul ibrahim. Wa Abul Fatihah. Sampai pada surat Al-Maidah ayat yang ke-14 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara mitsaqahum أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو
عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Hutan-hutan turu enak ya. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل
شيء قدير قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada ayat yang ke-14 nih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina lan sangking pirang wa minal ladzina lan sanging wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina inna ing setune kita iku nasara kang nulungi agamane Allah. Muta'alliqun iku gumantung biqaulihi kelawan dewi Allah. Jadi kalau di zaman Nabi Isa itu dinamakan Nasara. Nasara itu siapa? Orang yang 12 muridnya Nabi Isa. Ada John, Peter, Yosef, Barnabas dan lain sebagainya. Pokoknya 12 itu, 12 santrinya Nabi Isa. Nasara, dari kata Nasara juga. Nah, di zaman Islam ada juga ya, namanya Ansor. Ya, semoga kita nanti calon-calon Ansor, Banser. Allah Akbar. Allah Nabi Muhammad. Ansor, Banser. Zaman dulu Ansor itu sahabat orang-orang penduduk Madinah yang terdiri dari 5 suku ya. Kemudian mereka melakukan baiat setia kepada Nabi ya. Kemudian jadilah orang-orang sahabat Ansor, awal dari perkembangan Islam di kota Madinah. Nah, zaman Nabi Isa namanya Nasara. Kemudian akhir-akhir menjadi Nasrani. Mereka mengatakan saya menolong agama Allah, yaitu membantu Nabi Isa. Tapi di antara 12 murid Nabi Isa, orang Nasara ini ada yang membelot, membangkang, menjual Nabi Isa kepada orang Yahudi dan orang Romawi. Namanya Judas Iskariot atau Judas Iskariot. Itulah nanti kalau di dalam firman Allah adalah orang yang akan ditangkap oleh orang Yahudi dan orang tentara Romawi. Dialah orang yang wajahnya diserupakan Nabi Isa, kemudian dipukuli mulutnya, ditancapkan mahkota duri di kepalanya, dan digantung di tiang kayu salib dan meninggal di Golgota. Itu Judas Iskariot. Makanya bahkan ibunya Nabi Isa itu tahu, oh wajahnya ini anak saya, tubuhnya bukan. Kan ibu itu kan tahu pasti, ya enggak? Tahu tubuhnya anaknya, ya enggak? Kalau kalian punya ibu pasti ibu kalian tahu nggak? Di mana andeng-andengnya, ya toh, tai lalatnya di mana, tohnya di mana, kan gitu. Maka Nabi Bunda Maria itu atau Siti Maria itu tahu ini bukan anak saya. Maka dia meletakkan jasadnya, jenazahnya si Judas Iskariot itu. Jadi yang nanti itu bukan Nabi Isa, yang digantung di tiang kayu salib itu adalah Judas Iskariot. Nabi Isa enggak diselamatkan. Dalam kitab The Gospel of Barnabas itu Nabi Isa diselamatkan oleh malaikat Gabriel, Mikael, Rufael dan Israel itu. Kalau dalam tafsir Sawi ini berdasarkan sabda baginda Nabi diselamatkan oleh Jibril, Mikael, Israfil, Ezra. Jibril itu siapa? Jibril itu pembawa wahyu, penurun wahyu. Mikael apa? Pembagi rezeki, pembagi ilmu, pembagi hujan gitu.
Itu malaikat siapa? Mika. Hujan untuk Subaim, hujan untuk Inul Jaya. Inul Jaya apa Inul Jaya? Inul Jaya. Hujan untuk Tutuling Jaya. Hujan untuk bagi malaikat Mikail. Pakai apa? Pakai apa namanya ini? Cemeti ya. Pakai apa? Apa ini namanya? Ini apa namanya? Apa pecut? Apa? Cambuk. Tar. Nah, cambuknya itu kalau dalam ilmu fisika dinamakan awan ini kan berjalan. Dia akan terbagi oleh cambuknya malaikat Mikail. Nah, itu terjadi gesekan. Nah, gesekan itulah yang dinamakan loncatan bunga api listrik, alias petir, alias gluduk, alias kilat, guntur, guruh, gluduk. Ini jenenge alatnya malaikat Mikail. Kalau kita lihat itu, baca Subhanallah. Karena apa? Karena kilat itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah, diselamatkan oleh malaikat 4 itu. Jadi Nabi Isa tidak meninggal. Sahabatnya dinamakan Nasara, Nabi Nasara yang benar. Muta'alliqun iku gumantung biqauli kelawan jawi Allah qadana ngalap sapa ingsun bisa koming janji alladzina kama khadana kaya oleh ngalap sapa ingsun ada Bani Israil ing atase wong Bani Israil al Yahuda tegese wong Yahudi panasu mongko ninggal sapa alladzina hadzan ing dunduman mimma sanging barang. Lah apakah ada pengikutnya Nabi Isa yang benar? Ya benar ada. Ya ada. Ya sekitar 100 tahun, pada setahun 110 atau 111 itu ada pengikutnya Nabi Isa yang tidak nyembah Nabi Isa. Siapa mereka? Ashabul Kahfi. Siapa namanya? Muksalmina, Tamliho, Martunis, Nainunis, Yunawanis, Sariyunis, Falyastab Yunis, nis. Itu Ashabul Kahfi. Kalau kalian hafal itu ya, Tamliho, Martunis, Nainunis, Yunawanis, Sariyunis, Falyastab Yunis, Mukmir. Itu bisa dinginkan orang yang tubuhnya panas. Ya. Santri aku tuh hafal Ashabul Kahfi itu. Lah, itu adalah murid-muridnya daripada John, Peter, Yosef, Barnabas dan lain-lain, termasuk Petrus itu. Di antara 12 itu murid itu. Itu nanti punya murid-murid yang masih bertauhid seperti Nabi Isa, nggak bisa nggak disembah. Itu nanti di zamannya masih ajaran tauhid itu masih dilarang ya. Tahun 100 berapa? 110 itu dilarang itu. Tahun 110 Masehi ya. Dasar hitungan daripada raja apa Kaisar Agustus ya. Atau penanggalan Julius Caesar ya. Jadi Julius Caesar itu waktu pertama kali menyembah matahari ya di Januari itu cuma 12 itu dewa semua. Jadi kalau kamu bergembira waktu tahun baru yang Julius Caesar itu, berarti kamu bergembira tentang penyembahan dewa-dewa. Makanya umat Islam itu jangan ikut gembira-gembira, lebih baik bertobat, minta ampun atas segala dosa yang telah engkau lakukan di tahun yang sudah lewat. Iya enggak? Ya, itu Julius Caesar itu bikin dewa-dewa di langit itu. Namanya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu nama dewa semua. Kalau kalian bergembira tahun baru itu, berarti kalian bergembira penyembahan terhadap dewa-dewa yang diyakini oleh Julius Caesar. Itu sebelum Nabi Isa lahir itu sudah ada penanggalan itu. Lah pada tahun 110 itu masih ada ya. Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Ada pengikut-pengikutnya yang masih mungkin entah muridnya Petrus, John, Peter dan sebagainya, itu Yosef. Di antara 12 murid Nabi Isa itu
ada pengikutnya yang masih iman. Tauhid kepada Allah namanya muksalmina, tamlikha, martunis, nainunis, sariyunis, dunawanis, falyastat yunis qutmir. Qutmir itu namanya anjingnya. Kalau kalian bisa hafal itu gampang. Tulis di kertas ya. Kalau ada kebakaran itu ditulis di kertas, itu tulis nunggu catatan penting. Nama-nama tadi itu tulis. Tulis di kertas, rendam air, lemparkan ke tempat kebakaran. Insya Allah padam. Insya Allah padam. Entah nanti ada angin, itu apa sering itu. Ada orang tetangga pondok, jemaah berjawa. Rumahnya kebakaran. Tolong, lontong. Rumahnya kebakaran. Apa langsung nulis? Raja Ashabul Kahfi melingkar. Muksal mina tamli khomar tunis nainunis sariunis Zunawanis falyas tat yunis ketumir. Terus kertas dicop, lemparkan ke yang tempat kebakaran. Itu tiba-tiba langsung ada angin. Angin itu memadamkan api itu. Tiba-tiba ada petir, ada hujan. Beberapa kali apa menemukan kasus itu. Nah itu Nasrani. Ya nanti akan dikejar-kejar oleh orang-orang jahat. Ya orang-orang Romawi mau dibunuh ini untuk Ashabul Kahfi ini nanti tidur di gua selama 350 tahun. Bangun-bangun agama tauhid sudah dibolehkan. Itu Nasara yang benar, tidak menyembah Nabi Isa itu. Panasu mongko ninggal sapa alladzina khadun ing dunduman mimma sange perkara dukiru kang den perintah sapa alladzina bi kelawan ma fil injili ing dalam kitab Injil minal imani nyatane sang iman wa ghairihi lan liyane iman wana qatulan ngrusak sapa alladzina al-misaqa ing janji fa aghrayna mongko nibake sapa ingsun auqana tegese nimbake sapa ingsun bainahum ing dalam antarane alladzina ala tawata ing sesatron wal bagdu alal bendu ila yaumil qiyamati maring dina kiamat bitafriqihim kelawan pisah-pisah alladzina waqtilafi ahwaihim lan bitu-bituni pira-pira kekarepane alladzina wa kullu firqatin mongko utawi saben-saben pantan iku takfuru ngapa tukafiru napa niku iku tukafiru ngapura sapa firqah al-ukhra ing firqah kang meneh iku tukafiru ngafirake ngono wae salah kafiru ngafirake sapa firqatun al-ukhra ing kang meneh itu lha ini lah ketika mereka orang-orang Nasara ini setelah sepeninggalnya murid Nabi Isa ya ada Petrus, ada siapa John, Peter, Yosef dan sebagainya, Barnabas itu nanti ajaran Nabi Isa diselewengkan dan mereka akan saling membuat kubu ya berdasarkan 12 murid Nabi Isa itu nanti menurunkan agama-agama satu dengan lain mengklaim kebenaran, mengklaim memiliki surga, yang lain tidak itu. Jadi makanya di dalam hadisnya Nabi orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka itu. Ya, termasuk lain-lain itu. Nah orang Islam terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka, yang satu golongan masuk ke dalam surganya Allah, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, semoga kita tergolong umat yang ahli sunnah wal jamaah, amin ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Nah, nama dalam antaranya alladzina itu wa sawfa nunabbi ulan bakal nyeritani sapa hum ing alladzina sapa Allah bizallah fil akhirati indal maka nanti di akhir zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam itu diutus Allah. Ya Allah, itu orang umat ini manusia kenapa menyembah saya? Kenapa mengatakan saya mati? Itu Nabi Isa itu turun di sebuah menara putih di Damaskus Suriah di dekat Masjid Jami Umawi. Itu sampai sekarang masih ada masjidnya.
Dan nanti kalau kalian punya rezeki ke sana ya. Amin. Itu ada masjid namanya Masjid Nabi Isa. Itu ada menara putih. Nah disitulah nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk membunuh Dajjal yang menghancurkan bumi, sedang bumi selama 40 hari. Dajjal itu hebat ya, punya apa pasukan seperti tawon-tawon raksasa ya. Sekali buang kotoran itu ngebom. Jadi kotorannya itu bom. Ya mungkin kayak pesawat nuklir itu. Jadi silitnya, tawonnya itu Ya'juj Ma'juj tawon. Diriwayatkan seperti tawon. Jadi dia itu bisa terbang ya Ya'juj Ma'juj. Sekali mana itu di ini kalau kelinci kan mananya cuma berapa kemarin 6 pada mati. Tapi kalau apa? Ya'juj Ma'juj itu dia mananya lewat punggung kayak sundel bolong itu. Lewat punggungnya sekali mana itu 1000. Kecil-kecil itu nanti langsung jadi besar. Dari punggungnya mana 1000 ini. Nah itu nanti yang akan membunuh dan memusnahkan adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi sama Nabi Isa sama Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nanti di akhir zaman muncul menjadi seorang pemuda yang ganteng muda, punya pedang. Pedang nanti perang sama Dajjal itu. Nanti yang apa namanya bisa bacok Dajjal itu Nabi Khidir itu. Nabi Khidir bacok Dajjal tang itu. Dalam riwayat itu. Pedangnya Nabi Khidir tumpul. Nah itu, enggak mempan Dajjal itu. Dihantam pedang. Nah, habis kena itu Dajjalnya langsung lemes. Gitu. Lemes. Nanti dia akan terhimpit bumi. Nah, disitulah nanti akan dibunuh sama Nabi Isa sama siapa? Nabi Isa sama Imam Mahdi, yaitu 3 dibantu dengan tentaranya malaikat Jibril. Sallallahu Nabi Muhammad. Itulah nanti tugasnya daripada Nabi Isa. Makanya Nabi Isa nanti turun. Tidak rela kalau dia dikatakan dibunuh di tiang kayu salib ya. Dan tidak terima kalau dirinya disembah orang-orang manusia itu. Fa yunabiu nyeritani hum ing alladzi sallallahu fil akhirati ing dalam akhirat bima kelawan barang kanu kang ana sapa alladzina iku yasnawa gawe sapa alladzina fa yujazi mongko malas sapa Allah him ing alladzina alaihi ngatasima ya ahli kitabi kafir ahli kitab al yahudi tegese kafir wong Yahudi wan Nasara kafir wong Nasari. Jadi orang Yahudi itu ya ada yang Islam, Nasara ada yang orang Islam. Seperti pendeta Abdullah bin Salam atau seperti rabi Yahudi yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Dia tidak pernah menyembah Nabi Isa, tidak pernah menganggap Nabi Uzair, nabinya orang Yahudi, sebagai anak laki-laki Allah. Itu rabi Yahudi yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari akhirnya masuk Islam dan mengikuti syariat baginda Rasulullah SAW. Dan pendeta Nasara ada, namanya pendeta Abdullah bin Salam, itu dari Sudan itu. Makanya mencari Rasul dulu nggak ada negara Sudan, cuma karena sekarang daerah Sudan itu, Afrika. Kaca teman-teman teko kumen sira kabeh sapa rusulna utusan ingsun Muhammad rupane Kanjeng Nabi Muhammad yubayyinu mertelaake sapa rusuluna lakum maring sira kabeh kuasiran ing perkara kang akeh imasangi barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tufuna nyamarake sapa sira kabeh ing ma taktumuna tegese ngempatake sapa sira kabeh minal kitabi bayane sang biro-biro kitab. Lah orang-orang Nasara dan Yahudi yang nakal itu kitab Taurat mereka itu yang asli-asli yang akan membuat mereka rugi ya, akan membuat mereka itu terbongkar sesuatu yang mereka sembunyikan itu dirubah itu. Maka dinamakan innalladzina kafaru min ahlil kitab. Andai kata orang ahli kitab ini kalau tidak merubah kitab Allah ya,
maka tidak kafir itu. Yang aslinya Nabi Isa itu sebagai guru panutan Rasul Allah diangkat levelnya menjadi anak Allah. Setelah jadi anak Allah dinaikkan menjadi Tuhan. Nah, ini nggak boleh. Seperti pengangkatan Nabi Isa ayat rajmi kayak ayat rajam. Wa sifatihi lan sifat rajam tuh. Wa yafulan ngapura sapa rusuluna an kasiran sayang perkara kang akeh min dalika sangi mengkono-kono mimma kuntum tukhfuna fala yubayyinunna mongko martelake sapa kanjeng Nabi hum ing kasirin ing dalam yakun nalikane ora ana iku fi ing dalam martelake katirin apa maslahatun maslah ila ftido hukum kecoba milih meleh-melehake sira kabeh. Wajah teman-teman teko kuming sira kabeh minallahi sangi Allah apa nurun nabi kang madhangake. Wa tainurikun nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika Rasulullah itu mau datang udah tahu. Bahkan malam kedatangan Nabi itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Nabi akan lahir tahun sekian, masa sekian, bangsa sekian, mereka udah jaga-jaga. Maka tokoh-tokoh orang rabi-rabi Yahudi ya, kemudian pendeta-pendeta Nasrani di gereja-gereja itu udah lihat, oh malam ini adalah malam Mesias, penyelamat alam dunia dilahirkan. Maka mereka lihat bagaimana cahaya langit itu begitu terang benderang ketika baginda Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan itu begitu. Ngapura subur. Bahkan Rasulullah sendiri itu kenabiannya itu siapa yang mentaskeh pertama kali, yang mengatakan kalau Rasul itu ditemui oleh Namus atau Ruhul Qudus atau Jibril. Siapa? Pendeta Waraqah bin Naufal. Itu orang Nasrani ya. Pak D-nya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu. Dia kebingungan, Pak D ini gimana, suamiku kemana habis menyepi di gua Hira, didatangi malaikat, didatangi makhluk begini. Maka beliau mengatakan, wahai keponakan Khadijah, ketahuilah itu adalah Namus. Apa itu Namus, Pak D? Namus adalah makhluk ciptaan Allah yang ditugaskan. Dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk turun kepada nabi-nabi sebelum suamimu, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa dan lain sebagainya. Maka suami itu adalah seorang nabi gitu. Maka nanti kelak kalau umurku masih ada, aku akan beriman kepada suami. Tapi diriwayatkan itu sebelum benar-benar Rasulullah menyebarkan agama secara terang-terangan itu beliau sudah meninggal. Tapi Waraqah ini tidak menyembah Nabi Isa, itu dalam riwayat itu. Tidak menyekutukan Nabi Isa, itu begitu. Tidak menyekutukan Allah dengan menyembah Nabi Isa, Waraqah itu. Dan di waktu itu orang-orang di Mekah dan di Madinah itu banyak yang memeluk agama Nasrani tapi tidak menyembah Nabi Isa itu. Makanya Raja Najasyi itu tidak menyembah Nabi Isa itu. Makanya orang Islam diterima karena firman-firman Allah yang dibaca para sahabat dan firman-firman Allah yang dibaca oleh mereka yaitu dari kitab Injil sama. Kalau Allah itu adalah yang Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dibelenggarkan. Maka kemudian mereka diberikan diberikan suaka, diberikan suaka, tinggal di negara Najasyi sampai akhirnya maka ketika Najasyi itu meninggal ya Rasulullah SAW itu sholat doaib itu karena ketauhidan daripada Raja Najasyi itu. Nah itu ya. Wa ta'ala Nabi kanjeng Nabi Muhammad SAW kitabulan Quran untuk isi Quran mubinun kang bertela ya dimertelake ya dinuduhake
bi kelawan kitab bil kitab bi kelawan kitab asaba Allah Gusti Allah man ing wong ittaba'a kang an sapa man ridwana wa ridwani Allah yen amana kelawan yen iman sapa man subul salami ing bira-bira dalane keselamatan turuqas salamati tegese bira-bira dalane selamat bira-bira dalane selamat nih dari bahasa selamat nih dalam Nabi Muhammad turuqas salamati tegese bira-bira dalane Pak Ustaz selamat ya mungkin kita dalane kula jeneng sami Islam ya nggih ayo karijulan ngetokake sapa Allahumma ing man minad dzulumati sangi bira-bira betengal kufri tegese kekufuran lan nuri sangking padang al imani tegese iman diidnihi kalau orang India namanya itu bukan selamat salim gitu. Siapa salim? Oh salim wong Jawa padha bayar artine sinten namine selamat iki selamat nggih amin nggih agami ingkang selamat diam cekna Muhammad selamat ini diwai selamat amin nggih ngoten niku namine selamat utawi salam atau warna yang basa salim ning dia kan kancane abah jenis salim siapa namanya Salim Karenggi kalau ini Salim Miftahul Falah Masya Allah wa yu kharijulan ngetake sapa Allahumma ingman min dulumati sang bira-bira petengah kufri tegese kufra wa niku mriki lan nuri maring padang alimani tegese iman bi idzni kelawan idine Allah bi iradati tegese oleh ngersakake Allah wa yahdilan nuduhake sapa Allahum ingman ila tariqin maring dalan mustaqimin kang dijek dil islami tegese agama Islam dapat kafara yakti teman-teman kafir sapa alladzina wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina innallaha yang satunya Allah wa ya Allah iku al-Masih ibnu Maryam Nabi Isa kang dadi putrane Sayyidah Maryam. Nah, siapa yang mengatakan Nabi Isa itu menjadi Tuhan maka dia adalah orang kafir. Itu jalur sekiranya Nekodake. Siapa yang mengangkat Nabi Isa ini menjadi Tuhan? Ada namanya kaisar raja, namanya Raja Konstantin. Siapa raja? Pada tahun 300 setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ada seorang raja, ada sebuah konsili, perkumpulan semua tokoh agama itu Nasrani dikumpulkan di Bizantium Timur, ya namanya Raja Konstantin. Itu mengangkat Nabi Isa alaihissalam dari firman Allah menjadi anak manusia menjadi anak Allah, jadi anak Allah, jadi Allah. Raja Konstantin tahun siapa? Tahun 300. Setelah itulah dunia kacau balau sampai 400 Masehi, sampai tahun 500, sampai bener-bener orang-orang Nasrani mengacaukan dengan penyembahan Nabi Isa alaihissalam. Nanti Allah Ta'ala turunkan solusinya pada tahun 571 tanggal 22 apa tadi? 22 apa? April tahun 571 atau yang meriwayatkan ada yang 570. Tapi kalau dalam Islam itu tidak sinkron karena tidak bisa tidak bisa sesuai antara Hijriah dengan, karena beberapa kali di hisab dengan metode hisab almanak itu tidak ada kesesuaian itu. Ya umat Islam hanya mempercayai sebagai tahun gajah atau 40 tahun sebelum kenabian atau sebelum 40 tahun sebelum kenabian itu 40 tahun sebelum kenabian itu. Nah itu dinamakan tahun gajah. Itu nantilah Nabi Muhammad ini akan meluruskan, mendapatkan Raja Konstantin, ya. Raja apa? Konstantin. Kamu pernah nggak dengar Raja Konstantin? Ya. Ada kan film Konstantin itu yang hantu-hantu itu, horor itu. Itu raja yang ngangkat Nabi Isa
Dari anak manusia jadi anak Allah, jadi anak Allah jadi guru, menjadi orang yang mulia, dari orang mulia menjadi, maka orang itu termasuk golongan orang yang mengkufuri Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Manusia itu sesakti apapun tidak boleh. Itu ada sebuah konsi di tahun 300 Masehi atau Miladiah itu untuk dianggap tahun Julius Caesar itu. Nah, itu nggak boleh itu. Haitu jalus yang ngekodake sapa alladzina qalu, itu komplotannya itu. Raja Konstantin itu mengangkat Nabi Isa menjadi Allah. Jadi mereka menganggap Nabi Isa itu seperti air ya. Air itu bisa menjadi uap, bisa menjadi padat. Kalau menjadi uap ya uap, yaitu dari air laut menguap. Nah, dari itu menjadi padat di langit, itu turun lagi menjadi cair. Masuk Gusti Allah dipadakno karo benda. Laisa kamisli syai'un wa huwa sami'ul. Nabi Isa itu dari firman menjadi anak manusia, dari anak manusia menjadi anak Allah, jadi anak Allah menjadi Allah. Gitu. Masa 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, gitu? Tidak boleh begitu. Ya manusia Allah ya Allah, tidak boleh bersatu. Itu tauhid kita sebagai umat Kalau ada yang meyakini seperti itu ya itu urusan mereka. Lakum dinukum wal. Nah, bagaimana kalau mereka percaya dia? Mereka itu kan urusan mereka. Ya kita lakum dinu. Ya nah sampai percaya dengan Yesus monggo. Yang penting kita umat muslimin meyakini Nabi Isa belum meninggal dan tidak menjadi Allah. Ya enggak? Nabi Isa bukan Allah, Nabi Isa adalah Rasul Allah. Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan tapi utusan tuh. Nabi Isa itu mendapat firman Allah, bukan firman Allah. Nabi Isa mendapat firman Allah, bukan firman Allah. Itu begitu ya. Kalau ada orang berkeyakinan seperti itu ya monggo silakan, karena namanya mereka manusia itu punya hak untuk meyakini apa yang mereka yakini. Kita nggak boleh benci ya. Nggak boleh memusuhi. Oh kamu yakinnya begitu ya silakan. Lakum dinukum wal ya. Lakum dinukum walia. Oh kayak kok gini yakinnya? Yes ben. Itu keyakinan mereka. Itu. Kita sebagai umat muslimin yang telah diberi kitab Al-Quran Karim, Nabi Isa adalah Rasul Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah Nabi Allah. Tidak boleh dinaikkan seperti yang dilakukan oleh Raja Konstantin, mengangkat Nabi Isa menjadi Allah. Astagfirullah. Na'udzubillah subhanahu wa. Paman kul ketika sapa sira kabeh paman mongko tawi sapa-sapane maniku yang meliku bisa nolak sapa man ya dua tegese nolak sapa man ada billahi. Saya ada Allah saya suci-wici. Ina dalam mengarang sapa Allah ayu tentang rusak sapa Allah al-masih ing Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi putra jarane Dewi Maryam wa ummahu lan ibuni Maryam wa manan wong fil ardi ing dalam bumi jami'an kalian sekabehane. Aila hada tegese ora ana wong suci kemujud yang mliku kang bisa nolak sapa hada dalika mengkono dalika mengkono azab Allah walau kana lamun ana sapa al-masyihu Nabi Isa iku ilahan dadi pangeran laqadar mongko kuwasa sapa Nabi Isa alaihi ing atase nolak azabillah walillahi lan iku tetep kadunya Allah mulkus samawati utawi keratone pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malan perkara bainahuma ing dalem samawati wal ardi ya khaluqu dadi sapa Allah maing perkara ya sya'u kang ya sya'u kang kersake sapa Allah wallahu ta'ala ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwi-wiji sa'a kang kersake sapa Allah ing syai' iku qadirun banget kuasane wa qalat al-yahud wan nasara al-barah baca khizbautat ya rabbana